Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih dari kedalaman hati kami kepada Bapa di sorga buat anugerah yang besar, anugerah yang berlimpah-limpah yang telah Tuhan berikan kepada kami umat-Mu. Sehingga hari ini kami boleh ada untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah memuji Engkau Bapa di sorga. Saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman hari ini, supaya firman yang disampaikan boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selama bulan Februari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari, bersama-sama menggumuli satu pokok bahasan yang berjudul membangun hidup berintegritas. Membangun hidup berintegritas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah tema besar kita untuk bulan ini, di bulan Februari. Nah, sebelum kita melihat hari ini tema khotbah di minggu pertama pada bulan ini, maka tentu saja mungkin sebagian kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Konsisten, keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Sederhananya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, integritas itu menyangkut apa yang kita imani, yang kita percayai sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau saudara percaya itu sebuah kebenaran, maka saudara-saudara kita akan menghidupi kebenaran yang kita yakini, kebenaran yang kita percayai dalam hidup kita. Itu integritas. Sebutlah misalnya kalau saudara berkata, bagi saya hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya nilai, keyakinan kita. Tetapi itu tidak cukup hanya sebatas ucapan. Kalau saya berkata hanya Kristus Juru Selamat, maka saudara-saudara saya tidak akan pernah bisa digoyahkan. Maka saya tidak akan pernah bisa dialihkan, diarahkan hati saya dari apa yang sudah saya imani, saya percayai, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dengan kata lain saudara-saudara, lebih sederhananya integritas itu suatu konsep yang menunjuk konsistensi kita antara tindakan, antara perbuatan kita dengan nilai atau prinsip yang kita percayai. Sebutlah contoh misalnya, di dalam lagu-lagu, dalam puji-pujian seringkali kita mengungkapkan nilai, prinsip. Misalnya kita berkata, kita menyanyi, sekali lagi jangan salah, syair lagunya tidak salah. Kita yakini bahwa Tuhanlah gembalaku yang baik, itu nilai. Tapi seringkali kita hidup dalam kekhawatiran keseharian kita. Berarti antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita sikapi, kita lakukan setiap hari berbeda.
Sederhananya integritas itu bicara apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan. Nah, selama 4 minggu ke depan pada bulan ini, untuk kita dapat membangun manusia atau membangun kehidupan yang berintegritas, dimulai dari judul yang pertama, kebenaran yang pertama, manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru di dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 32, nanti kita akan sampai ke sana, saudara boleh buka Alkitabnya. Nah, saudara-saudara, manusia baru itu adalah suatu pemahaman, suatu konsep, suatu keyakinan, atau suatu praktek hidup di mana seseorang sudah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, maka orang itu lahir baru dan disebut dengan manusia baru. Orang yang ada di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, merekalah yang disebut manusia baru. Tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidupnya sekarang ada di dalam terang firman. Hidupnya ada dalam persekutuan. Hidupnya ada dalam pembaharuan roh, pembaharuan pikirannya hari lepas ke sehari. Sebelum kita menelaah Efesus pasal 4, maka saya mulai dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan, barang siapa yang meyakini dan mempercayai bahwa hidupnya ada di dalam Kristus, saudara-saudara, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ayat ini sesungguhnya menuntun kita kepada sebuah pembaharuan hidup, pembaharuan hati yang menyeluruh. Perhatikan baik, ada 3 bagian di dalam ayat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia disebut ciptaan baru. Dan menjadi ciptaan baru harusnya menjadi perhatian, menjadi prioritas, menjadi pergumulan setiap orang sepanjang hidup kita. Karena kita sekarang tahu, sekarang kita sadar bahwa saya ada di dalam Kristus, bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Bukan saja sebutan yang baru, bukan saja nama yang baru, tetapi hati kita baru, sifat kita, karakter, tindakan kita pun menjadi baru. Kemudian di sana dikatakan di ayat itu yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Yang lama itu adalah sesungguhnya pola, gaya, sikap, cara hidup kita sebelum kita mengenal kebenaran. Sekali lagi, sebelum kita mengenal kebenaran, seperti inilah warna hidup kita, seperti inilah tindakan hidup kita. Sekarang saya sudah mengenal kebenaran. Itu sebabnya ayat selanjutnya berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Yang baru itu tentu saja perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan pandangan dari yang lama kepada yang baru. Sekarang tuntutan hidup kita baru, tuntunannya, tujuan hidup kita baru. Kalau dulu sebelum mengenal Kristus, mengenal kebenaran, tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Hanya untuk kesukaan kita sendiri. Tetapi sekarang di dalam Kristus, aku tidak lagi hanya memikirkan diriku. Tidak lagi hanya untuk kesukaan dan kesenangan diri sendiri. Juga selain tujuan yang baru, kawanan yang baru, komunitas yang baru. Baca baik-baik Mazmur pasal yang pertama. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, di sana ada pengelompokan. Orang tidak boleh mengikuti jejak
tidak boleh mengikuti jalan, tidak boleh duduk, tidak boleh hidup sesuai dengan cara hidup orang yang tidak berkenan atau tidak mengenal kebenaran. Itu namanya sekarang kawanan baru. Supaya imanmu bertumbuh, supaya kita bertumbuh dalam Kristus, itu juga ditentukan oleh kawanan, komunitas di mana kita ada. Komunitas itu bisa membuat kita bertumbuh baik. Tapi sekaligus juga komunitas itu bisa menyeret kita jauh dari segala kebenaran. Pertanyaannya hari ini adalah, apa ciri manusia baru di dalam Kristus? Ciri manusia baru dalam Kristus, kembali ke dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-32. Maka kita mulai dari yang pertama yang ada di ayat 23 Efesus pasal 4. Ciri yang pertama yang harus ada, yang harus mewarnai, yang harus melekat dalam diri seseorang yang menyebut dirinya hidup di dalam Kristus atau manusia baru di dalam Kristus. Hal yang pertama Bapak Ibu, hidup dalam pembaharuan. Ini ciri pertama. Ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui. Dibaharui di dalam roh, dibaharui juga di dalam pikiran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hubungannya dengan khotbah minggu yang lalu. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, masih ingat? Unsur yang pertama adalah roh, unsur yang kedua adalah jiwa, unsur yang ketiga adalah tubuh. Saudara-saudara, seringkali banyak orang hanya memikirkan keperluan, kepentingan unsur ketiga dan kedua. Apa itu unsur tubuh dan unsur jiwanya? Unsur tubuh itu berbicara mengenai kesukaannya sendiri. Memang tidak salah kita merawat tubuh kita. Kita harus juga rawat tubuh kita. Harus pelihara juga, tidak salah, harus. Tapi kita tidak boleh hanya fokus pada keperluan kebutuhan tubuh. Kebutuhan jiwa, kesukaan, kesenangan, hobi kita, itu yang kita selalu utamakan. Tapi dengarkan baik. Seberapa banyak kita memikirkan kebutuhan unsur yang pertama tadi. Unsur yang pertama itu adalah roh. Alkitab berkata roh itu dihembuskan oleh Allah ke dalam diri manusia. Itulah membuat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan kemudian saudara-saudara, roh yang ada pada kita, itulah yang membuat kita tertarik, itulah yang menjembatani kita, itulah yang membuat kita mampu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu roh. Dan yang ketiga yang perlu saudara pahami, jangan sampai lupa. Apa itu saudara-saudara? Kalau kita mati, dengar. Kalau kita mati kelak suatu saat, maka tubuh tidak dibawa. Yang dibawa itu yang kembali kepada Allah. Alkitab berkata adalah roh kita kembali kepada Allah. Tubuh kita kembali kepada tanah, karena dari situlah dia berasal. Nah, kalau kita begitu sadar paham bahwa roh itu memiliki peran yang sangat penting. Roh kita tentunya bukan Roh Kudus, tapi roh kita. Tapi roh kita pun menjadi baik, roh kita pun menjadi benar, roh kita pun menjadi menghasilkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu dipengaruhi atau ditentukan oleh hubungan kedekatan roh kita dengan roh Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, dibaharui, supaya dibaharui. Rohmu dibaharui, pikiran kita dibaharui. Bukan lagi pada pikiran yang sia-sia. Bukan lagi pikiran-pikiran yang sesaat, pikiran duniawi yang menyenangkan diri kita sesaat. Kalau saudara dan saya merasa dirimu milik Kristus, orang percaya engkau merasa ada di dalam Kristus, maka yang pertama, hiduplah dalam pembaharuan. Yang kedua, di ayat yang ke-24, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam kebenaran. Saudara pasti yakin, dan saya juga harus yakinkan saudara kalau tidak yakin.
Kebenaran itu hanya ada dalam Alkitab. Sekali lagi, kebenaran itu hanya ada pada firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran selain daripada apa yang tertulis dalam kebenaran, dalam Alkitab. Itu sebabnya bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Maka kembali kepada khotbah-khotbah di minggu-minggu yang lalu. Kita harus mencintai Taurat. Mencintai firman Allah. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu hari ini, jangan pernah lewatkan dalam hidup kita. Jangan pernah lewatkan satu hari tanpa saudara membaca firman Tuhan. Tidak bisa panjang, tidak bisa satu pasal, satu perikop. Itu selalu saya dengung-dengungkan dari mimbar ini. Untuk memotivasi, mendukung, memohon saudara supaya baca baik-baik Alkitab. Orang berkata, aku sibuk, tidak ada waktu. Oke, tidak ada waktu. Membaca beberapa pasal, tidak apa-apa. Baca satu perikop dari pasal itu. Karena ada beberapa pasal dalam Alkitab terdiri dari beberapa bagian atau perikop. Baca itu. Tapi kita juga berkata nggak ada waktu, pandai sempat. Masih ada pilihan terakhir, kalau harus tawar-menawar. Bacalah satu ayat. Kalau saudara berkata tidak ada waktu, saya tidak tahu lagi jawabannya harus apa. Tapi kalau saudara berkata aku mencintai Tuhan, aku hidup dalam Kristus, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Sebab ketika kita hidup dalam kebenaranlah akan menuntun hidup kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Kenapa saudara takut berbuat dosa, berbuat sesuatu yang salah? Kenapa? Karena kita teringat pada firman. Sebutlah misalnya, kenapa saudara takut membunuh? Saudara ingat firman yang berkata, jangan membunuh. Oh. Kenapa saudara takut mencuri? Ingat firman. Firman bilang apa? Jangan mencuri. Ingatkah saudara bagaimana Yesus menang atas pencobaan ketika iblis menggoda dia, dicobai di padang gurun. Dari 3 tawaran yang ditawarkan oleh iblis, dengar. Dari 3 tawaran yang ditawarkan kepada Yesus oleh iblis. Supaya Yesus berdosa, sebenarnya tujuan iblisnya. Supaya Yesus melanggar, tapi Yesus tidak. Kalau saudara ingat percakapan Yesus di sana, selalu dia jawab. Dengar, selalu dia hadapi tawaran iblis itu. Tawaran si iblis itu dengan kalimat yang berbunyi, ada tertulis. Ada tertulis. Dicoba yang ketiga, Yesus berkata ada tertulis. Berarti dari sana kita memahami sebuah kebenaran. Seseorang hanya takut berdosa kalau dia ingat firman Allah. Seseorang takut melakukan kejahatan kalau dia ingat firman Allah. Itu sebabnya Mazmur dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Jelas disebutkan di sana, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda orang yang menyebut dirinya manusia baru dalam Kristus, tentu saja dia harus makin akrab, makin intim, makin menyukai Taurat Tuhan atau firman Allah. Itulah yang membuat kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kekudusan itu artinya hidup seturut kehendak Allah, memisahkan diri dari segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak setuju. Kita harus pisahkan diri dari yang najis, pisahkan diri dari segala tindakan perbuatan berdosa. Tapi saya terlalu yakin, hanya kalau firman ada pada hidup kita, pada pikiran kita, pada hati kita dan percaya pada firman, itulah yang memampukan kita untuk bisa hidup dalam kekudusan. Yang terakhir, yang ketiga. Rahasia atau ciri manusia baru dalam Kristus. Saudara-saudara, di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Apa yang harus menjadi ciri hidup orang atau manusia baru dalam Kristus? Yang ketiga, saudaraku, hidup dalam
perubahan. Selalu mau berubah ke arah yang benar. Selalu mau berubah ke arah kehendak Allah. Kita mulai dari ayat 23. Ini yang harus berubah. Perhatikan baik ayat 25. Ayat 25 firman Tuhan berkata, karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berarti kalau tadinya kita seorang pembohong, suka berbohong, sekarang buanglah itu. Itu namanya perubahan. Kemudian 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bukan tidak boleh marah. Marah itu tidak masalah kalau itu benar, marah untuk tujuan yang baik. Tapi Alkitab berkata, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Artinya apa? Kita tidak boleh marah berlarut-larut. Sampai firman berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berubah dari pemarah menjadi peramah. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu penggoda. Alkitab berkata dia datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Alkitab yang bilang, iblis itu musuh kita. Ada lagu sekolah minggu berkata demikian. Iblis itu musuh kita. Kalau dia musuh, harus ditolak. Jangan beri kesempatan pada dia. Saudara digoda iblis, bilang tidak. Iblis menggoda Yesus, Yesus berkata tidak. Ada tertulis. Ayat 28. Orang yang mencuri harus berubah menjadi tidak pencuri. Janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu harus berubah. Apalagi yang harus kita ubah, saudara? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Biasa, sudah menjadi kebiasaan, habits memaki orang, mengucapkan kata-kata kotor, jorok dan lain sebagainya. Firman bilang berubah. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apalagi yang harus kita rubah, saudara? Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tanpa kita sadari, atau sadarkah saudara bahwa hidup kita bisa mendukakan Roh Kudus? Saya sudah pernah sampaikan khotbah ini minggu lalu. Jangan buat dia sedih. Jangan dukakan, jangan padamkan roh. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita supaya kita mengasihi Roh Allah, supaya kita hidup tunduk kepada kuasa atau otoritas daripada Roh Kudus. 31. Apa yang harus kita rubah, saudara? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Diapain? Hendaklah dibuang. Dari siapa? Dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan hendaklah dibuang. Jangan simpan akar pahit pada seseorang. Karena itu tidak mengubah hidup kita menjadi baik. Kita sakit hati, kita marah kepada seseorang. Sementara orang yang kepadanya kita marah, dia tenang-tenang saja. Tidak mikirin kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu yang harus kita rubah. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita rubah? Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Manusia baru dalam Kristus. Orang yang menyebut dirinya murid Kristus. Orang yang menyebut dirinya anak Tuhan. Orang yang menyebut dirinya percaya kepada Kristus. Maka firman tadi berkata, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu harus ditinggalkan, harus dibuang. Dan kita menyongsong, meraih, memegang dan hidup dalam cara hidup yang baru. Dan menurut kitab Efesus yang kita baca hari ini, hidup yang baru itu adalah hidup dalam pembaharuan, selalu dibaharui. Roh kita, pikiran kita. Juga hidup baru dalam Kristus. Harus kita rela supaya hidup kita atau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan yang terakhir, mau diubah dari hal positif, tetaplah berdiri pada positif. Dari kebenaran, tetaplah pegang prinsip kebenaran. Tidak tergoyahkan, itulah yang disebut dengan integritas. Besok ada orang menggoda saudara. Besok ada orang mempengaruhi saudara untuk menyondongkan hati kita dari kebenaran ini. Tapi kalau saudara tetap bertahan, tetap berpegang pada keyakinan itu, saudara dan saya hidup dalam integritas yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita. Sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai orang yang percaya bahwa kita ada dalam Kristus. Maka kita harus menunjukkan warna hidup, ciri hidup dari orang yang ada di dalam Kristus. Sehingga kita akan tetap berkata seperti Paulus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Supaya kami tetap hidup sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami ingat siapa diri kami dalam Engkau. Sehingga kami tetap hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.